mungkin terlihat menyenangkan di awal, seolah memberi harapan cepat kaya tanpa kerja keras, tanpa usaha. Tapi, di balik semua itu, ada kehancuran. Judi merusak pikiran, mengikis ketenangan hati, menghancurkan keluarga, membawa manusia pada dosa, bahkan menariknya makin jauh dari rahmat Allah. Setiap lembar uang yang hilang bukan sekadar kekalahan, tapi bisa jadi awal dari hilangnya keberkahan hidup. Judi bukan jalan keluar, judi adalah jalan menuju kehancuran. Dan bagi mereka yang tidak mau bertaubat, terus tenggelam dalam dosa ini, Rasulullah menggambarkan betapa beratnya azab yang Allah siapkan untuk para pejudi di akhirat kelak. Azab pertama, kulit mereka akan dibakar. Kulit yang dulu digunakan untuk berjudi, kulit yang pernah merasakan kenikmatan besar, di akhirat akan merasakan betapa panasnya api neraka. Azab kedua, mereka akan dipakaikan sendal dari api neraka. Sendal itu bukan sendal biasa, tapi dibuat dari baja api neraka. Panasnya begitu mengerikan hingga membuat otak mendidih, meleleh, namun manusia tidak akan mati. Azab ketiga, mereka akan dikenakan pakaian dari api neraka. Bayangkan, pakaian yang menempel langsung pada kulit, membakar tubuh dari luar dan dalam, hangus, melepuh tanpa henti. Namun mereka tetap hidup untuk merasakan pedihnya azab itu. Azab keempat, jantung mereka dibakar. Azab ini bukan hanya menyentuh kulit, tapi langsung ke bagian paling dalam, jantung, tempat hati, niat dan keputusan. Pusat segala tindakan, jantung itu dibakar, dilelehkan, lalu dikembalikan lagi dan dibakar kembali tanpa henti. Begitulah dahsyatnya azab bagi mereka yang tidak mau berhenti, tidak mau bertaubat, dan tetap menjadikan judi sebagai jalan hidup. Tapi selama kita masih hidup, Allah membuka pintu maaf selebar-lebarnya. Allah tidak melihat masa lalu kita, tapi melihat kesungguhan kita untuk berubah. Tinggalkan judi bukan karena takut miskin, tapi karena ingin hidup dalam keberkahan. Karena tidak ada satupun pejudi yang merasa tenang, tapi ada banyak orang yang berhenti, lalu hidupnya Allah balas dengan ketenangan dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo telah memutus akses dan takedown aplikasi-aplikasi game terkait judi online, termasuk Hicks Domino Island atau HDI di Google Play Store dan Apple App Store. Sejak Juli 2018 sampai 7 Agustus 2023, Kementerian Kominfo telah memutus akses dan takedown terhadap 886.719 konten perjudian online. Upaya nyata yang telah kami lakukan adalah dengan melakukan pemutusan akses. Judi adalah kebodohan. Siapa di sini yang suka judol? Jangan judi online. Gua kasih tahu, lu nggak bakal kaya lewat judi. Judi bikin sengsara. Mau nanya judi bisa bikin kaya atau enggak? Mama saya itu dulu jangket. Jangket tuh apa? Bukan tukang jualan jaket. Jangket itu bawain konglomerat naik private jet judi keliling dunia. Dahsyat nggak? Itu sekali judi ya berapa miliar lah gitu. Mama saya cerita, itu orang-orang konglomerat di depan mata mama saya jadi melarat. Kemudian orang itu kalau udah berjudi ketagihan, terikat. Ternyata dia cerita kalau orang udah judi nggak rasa ngantuk, nggak rasa lapar. Duduk tuh kalau dia menang dia makin gairah. 12 jam nggak berhenti sampai duitnya habis. Saya kasih tahu, judi itu bikin sengsara, keluargamu sengsara. Dengar, kenapa saya ngomong ini? Karena saya dengar banyak orang Kristen judi online. Banyak orang tua yang nangis ke saya. Doain anak saya terikat judi online, Bu Heni. Jangan dong. Judi adalah kebodohan. Amen. Jangan main judi. Jangan judi online. Jangan main slot. Orang hari Jumat, ustadznya berapi-api di atas, jamaahnya berair-air di bawah. Tak bisa hanya sekedar ceramah, tapi mesti ada perda. Peraturan daerah Sumatera Utara tidak boleh main judi, tidak boleh judi online. Barulah Pak Polisi bisa menangkap. Betul? Itu yang bisa membuat peraturan itu siapa? Ustadz tak bisa. Yang bisa membuat peraturan itu adalah DPRD. 5 orang pria ini jadi ditangkap polisi. Gimana? Iya benar, kelima orang yang diringkus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta ini adalah pemain judi online yang mengakali sistem hingga membuat tekor bandar judol. Modusnya sederhana, ternak akun. Total ada 40 akun yang mereka kelola. Kenapa? Karena sistem judol biasanya akan memberi kemenangan awal untuk menarik pemain baru.
Nah, mereka memanfaatkan itu untuk menang di awal, lalu ditarik uangnya, dan setelah itu bikin akun baru lagi. Begitu seterusnya. Pola ini mereka lakukan selama setahun terakhir. Keuntungannya mengambil dari fee atau yang ada promosi tadi. Setiap pembukaan akun atau situs akun yang baru itu. Jadi dia omsetnya itu sebulan bisa 50 juta. Tapi kasus ini bikin bingung warganet. Jadi, siapa yang melapor? Muncul pula narasi bukannya menangkap bandar, malah menjaring pemain judol yang dianggap merugikan. Kelima pelaku bakal dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Wahyu Diono melaporkan dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.